Selamat siang Mas Ilham. Izin mungkin saya di sini akan menjelaskan ya atau presentasi terkait dengan topik TA saya, yaitu judulnya pengembangan sistem self-healing test automation berbasis large language model. Simpelnya memang topik ini saya itu terinspirasi ya, diskusinya memang di Infomedia. Karena kemarin ketika saya intern ya, 6 bulan, saya sebagai developer automation membuat automation script ya untuk Katalon di aplikasi OmniX. Secara teori memang kalau kita membahas teorinya, automation testing itu sangat membantu ya dalam konteks regression testing. Jadi kita melihat ada fitur baru sama fitur lama kan. Dia harus di merge gitu kan dalam branch. Nah, ketika mereka di merge itu perlu di testing tuh semua fitur lama dengan fitur barunya. Jangan sampai fitur baru ternyata mempengaruhi fitur yang lama begitu kan. Nah, kalau dilakukan secara manual ya itu mempengaruhi eh, launching fiturnya kan. Semakin lama launching fiturnya karena harus kita tes banyak fitur gitu kan. Tapi kalau kita konteksnya fitur lama pakai automation, terus fitur baru manual gitu kan. Nah itu mempersimpel atau mempercepat proses untuk testingnya. Jadi nge-cut atau efisiensi waktunya itu ada di situ. Itu secara teori dan itu udah terbukti valid ya. Banyak perusahaan atau banyak jurnal yang udah membuktikan. Tapi memang dalam konteks proses development testingnya, automation testing tersebut, itu ada kendala mas. Dan ini yang saya rasakan dan saya angkat dari topik TA. Kendalanya apa? Kita membahas terkait dengan regularitas lokator, ya. Jadi kalau kita membahas terkait Katalon, cara kerja Katalon, dia itu kan ngedetek sebuah objek, katakanlah button login gitu kan. Nah dia itu menandai sebagai lokator. Nah lokator itu pakai apa? Pakai DOM mas. Jadi ada ID, ada kelas, ada atribut gitu kan. Nah tapi kalau kita ngebahas regression testing itu kan ada fitur baru yang di-develop, terus di-merge ke fitur lama. Nah, ini yang jadi masalah mas, ketika ternyata fitur lama itu menggeser fitur yang baru. Fitur yang baru itu menggeser fitur lama. Jadi, katakanlah DOM-nya jadi berubah, gitu kan. Nah, ini membuat lokatornya berubah juga. Nah, ini yang disebut dengan fragile lokator. Lokator itu gampang banget berubah, gitu. Walhasil, ya error ketika dijalankan ketiga kalinya, gitu kan. Terus kita membahas, ada solusi sebenarnya, konvensional. Di dalam Katalon itu ada namanya self-healing. Dia itu sistemnya role-based self-healing. Jadi, katakanlah ya, tadi ya, ada button login, dia itu ID-nya itu BTN LGN gitu kan. Tiba-tiba ketika next development, dia itu ID berubah jadi BTN submit gitu kan, button submit katakanlah ya. Nah, kalau self-healing konvensional itu, dia tadi ya, BTN, ketika nge-record pertama kali ya BTN LGN itu, dia dari DOM tadi, dia membuat banyak kombinasi mas. Ya, dalam konteksnya itu DOM yang lama, direkord tuh kan, dia membuat banyak kombinasi lokatornya, ya, expert-nya gitu. Katakanlah lokator yang paling kuat, jelas dong BTN LGN tuh kan. Nah dia ngecek tuh, kira-kira DOM-nya ada bagi, ada katakanlah ada atributnya, ada reliable-nya, dia membuat kombinasi tersebut gitu kan. Membuat 5 kombinasi. Tapi kan konteksnya itu DOM-nya DOM yang lama. Dia nggak tahu nih DOM-nya udah ganti kan, yang sekarang kan. Jadi BTN submit gitu kan. Jadi mau dikombinasikan seperti apapun pasti bakalan error. Karena dia nggak tahu konteks DOM yang sekarang gitu. Jadi ini terbatasnya self-healing konvensional yang Katalon punya. Ya. Dari dua ini punya akibat apa gitu kan dalam pipeline. Jadi kan di Infomedia itu Katalonnya udah pasti masuk ke dalam Jenkins ya, dalam pipeline CI/CD. Nah, alhasil ketika fragile lokatornya, self-healingnya pun konvensional, ketika di build gitu kan, itu pasti kalau ada error berhenti. Jadi kegagalan pengujian ya menghentikan seluruh proses build-nya. Jadi harus cek lagi manual gitu kan. Meningkatkan beban untuk maintenance. Jadi developer QA itu selain dia harus ngetesting manual, dia ngebuat script, dia juga harus maintenance scriptnya terus menerus yang itu cukup lama ya. Karena kita nggak tahu posisinya tuh errornya di mana, DOM-nya errornya di mana gitu. Kita harus nge-tracing secara manual. Jadi cukup lama di sini. Nah, dari tiga ini sebenarnya itu kita melihat ada peluang ya, di mana LLM atau AI itu mempunyai peluang yang cukup menjanjikan. Di mana kemampuan reasoning AI itu dia udah paham terkait semantik DOM dan segala macamnya. Nah, dan saya pun ketika membuat lokator ya di Katalon OmniX itu saya sering pakai AI. Jadi daripada saya tuh nggak percaya dengan lokator yang dibuat oleh Jen sama Katalon gitu kan, karena kadang nggak benar. Jadi saya suka kopas DOM-nya, pasti kayak AI yang buatin DOM yang benar, saya pasang ke Katalonnya. Saya sering gitu. Dan itu lebih bagus dibandingkan DOM yang dibuat, lokator yang dibuat oleh Katalon. Jadi saya sering pakai AI dan itu udah bagus. Dan reasoning AI itu
kemampuannya adalah karena bedanya tadi ya. Kalau self healing yang konvensional itu kan cuma paham konteks dom yang lama. Nah, ketika dia dikasih dom yang baru, dikasih ke AI gitu kan, AI udah tahu konteksnya dom ini apa gitu kan, dibuatin lokator yang baru. Nah, berarti bener dong. Nah, itu sih. Jadi ngelihat kalau LLM udah bisa reasoningnya sangat kuat, dia bisa ngebuat lokator yang bagus gitu kan. Why not kita nggak integrasikan self healing system dengan LLM base begitu. Dan ada 3 rumusan masalah yang pengen saya pecahkan di sini, Mas Irham, berkaitan dengan tingkat keberhasilan ya, terus juga efisiensi dan reliabilitas, dan juga efektivitas LLM. Kita melihat di sini tingkat keberhasilan. Jadi saya pengen membandingkan antara self healing konvensional dengan self healing LLM base. Katakanlah ada 100 lokator yang saya ubah, yang saya sengaja gagalkan gitu kan, yang saya sengaja saya errorkan gitu kan. Kira-kira yang konvensional dibandingkan melawan yang self healing base, self healing LLM base, lebih bagus mana? Ya, lebih berhasil mana? Kira-kira berhasil ngebenerin berapa lah lokator yang berubah tadi antara yang konvensional dengan yang LLM base. Terus kalau efisiensi dan reliabilitas ya, saya pengen menguji mas. Katakanlah tadi saya coba untuk menggagalkan 100 lokator yang error, saya kasih ke QA manual, ya. Kan mau nggak mau kalau saya selama ini kan mau nggak mau harus ngebenerin tracing yang mana yang error gitu kan, coba satu-satu yang mana yang error, dibenerin satu-satu gitu kan. Nah kira-kira tadi mas, dalam konteks tadi tuh QA manual dibandingkan dengan self healing LLM base itu lebih efisien mana? Ya, lebih cepat mana ngebenerinnya itu. Dan yang ketiga, efektivitas LLM. Jadi kayak katakanlah tadi saya ngerubah 100 lokator, kira-kira yang self healing LLM base bisa merubah atau ngebenerin berapa? Itu ya, 3 pertanyaan atau masalah-masalah yang pengen saya cari tahu. Terus tujuannya berarti kan membahas ini ya, rumus masalah ya. Saya pengen evaluasi keberhasilan LLM base, pengukuran dampak LLM base, dan juga analisis efektivitas LLM base. Begitu. Ini ada landasan teori. Jadi kan saya ngebahas terkait self healing ya. Ini self healing itu kayak kemampuan sistem pengujian, kemampuan sistem untuk menyesuaikan dengan script uji yang berubah secara otomatis. Ketika terjadi perubahan minor ya pada antar muka yang fokusnya itu pada berbagai lokator, itu self healing. Ada LLM, itu intinya AI, model AI itu kan. Ada juga DOM lokator, intinya representasi hierarki pada struktur halaman web ya. Ada tadi ya, ada expert, selector, ada ID, intinya menggambarkan halaman pramuka. Dan juga ada verification pipeline. Dia itu kayak ketika dalam pipeline menghasilkan sesuatu, kita perlu pengujian kan, perlu validasi. Nah ini namanya verification pipeline ya, hasil dari LLM tadi. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam solution proposal yang saya ajukan ya. Ini masuk ke dalam pipeline CIT langsung. Kita lihat, mungkin lebih gampang saya coba gambarkan pakai diagram aja. Kita lihat di dokumen. Intinya tuh ini dalam pipeline mas. Ya, ada katakanlah Jenkins-nya di start untuk start execution. Dia akan nge-build dan juga nge-config test case-nya, terus juga eksekusi test case-nya. Ya. Ketika test case dieksekusi, ada 2 kemungkinan kan, kemungkinan error sama kemungkinan berhasil, ya kan ya. Ini kalau berhasil ke atas, kalau error ke bawah. Error itu ada 2 kemungkinan mas. Pertama errornya tuh karena memang sistemnya yang error ya, internal server error tuh kan, pasti dia tuh notifnya itu kan 500, 400 dan segala macamnya. Jadi error antara sistem error dengan error antara objek yang error tuh bisa dibedakan gitu kan. Nanti saya juga membuat ini ya, logic sanitasi ya untuk membedakan antara error karena sistem atau error karena emang objeknya berubah. Kalau karena sistem udah berhenti, bilang ke developernya laporan nih error karena sistem. Kalau dia tuh errornya karena objeknya salah, masuk ke bawah ya. Jadi gini, ketika kita dulu ngebahas dulu pipeline ketika berhasil. Katakanlah test case-nya berhasil. Nah, dia itu akan nge-snapshot DOM-nya mas. DOM-nya berhasil akan di-snapshot dan dia akan masuk ke dalam git-nya. Jadi dikasih tahu konteks yang berhasil itu DOM-nya kayak gini. Kayak gitu mas. Jadi untuk apa? Kenapa perlu di-snapshot dan perlu dimasukin ke dalam git DOM yang berhasil? Tujuannya kita ada sistem diff di sini mas ya. Diff itu difference. Ketika error kita bisa bandingin mas. DOM yang sebelumnya yang pernah berhasil dengan DOM yang sekarang itu di-different kan. Mencari tahu perbedaannya apa gitu kan. Katakanlah di button login ya. Itu awalnya BTN LGN ya.
terus ternyata berubah jadi BTN submit gitu kan, karena di difference ya kita tahu yang berubah mana, oh ternyata berubah ID-nya. Nah, DOM inilah yang berubah ini akan kita parsing atau kasih ke AI lewat webhook N8N ke ChatGPT. Nah, kenapa kita perlu difference? Sebenarnya untuk menghemat token. Sebenarnya bisa aja kita langsung parsing semua DOM-nya ke AI, cuma tokennya besar banget kan, mahal banget kan. Jadi kita bisa minimaliskan dengan namanya difference DOM. Gitu. Nanti AI-nya katakan udah ngasih hasil ya, expect yang baru, yang udah benar, kita uji mas. Ini masuk ke dalam namanya verification pipeline ya. Verification pipeline itu pengujian. Ya. Apakah yang dibuat AI itu benar atau salah? Nah, dipakai lagi di sini, diuji lagi, di execute test case lagi gitu kan. Dan masuk apakah error atau benar. Kalau benar, dia langsung ke snapshot lagi yang sekarang dimasukin ke yang udah ke kitnya gitu kan. Nah, tapi kalau error, nah kita ngasih di sini mas batas maksimum untuk looping cuma 3 kali. Kenapa 3? Karena itu batas kayak ibaratnya udah terlalu besar usage-nya kalau looping terus menerus kan sampai lebih dari 3 kali gitu. Jadi ini verification pipeline itu ketika jadi expect-nya itu nggak langsung di comment ke GitHub itu enggak, tapi di sini dicek lagi masuk dalam pipeline lagi gitu kan. Kalau error di looping lagi sampai 3 kali, kalau 3 kali udah error kasih tahu lognya apa. Kalau ternyata benar berarti masuk ke DOM terus selesai gitu. Itu yang saya propose untuk metode yang sekarang saya ajukan. Begitu. Terus untuk metode penelitiannya ya, jadi ada kajian pustaka, di mana saya coba meriset banyak jurnal ya. Total yang saya cantumkan di daftar isi itu daftar pustaka itu sekitar 10 gitu kan. Itu tadi saya cari itu ada sekitar 30 jurnal ya terkait dengan fragilitas lokator dalam unit testing. Itu ada banyak banget riset jurnalnya. Terus terkait dengan saving konvensional, ada juga LLM dalam software testing dan juga CI/CD pipeline challenge gitu. Setelah itu saya coba mengumpulkan data ya. Jadi ya pasti saya coba membuat ini data saya lakukan di media. Saya udah nge-record banyak objek di katalognya. Terus saya juga udah mulai manipulasi DOM untuk simulasi dan segala macamnya. Saya coba ngumpulin data yang mau diuji gitu kan. Terus perancangan sistem yang ini akan saya develop nextnya. Jadi ya saya merancang sistem yang ini dirancang gitu kan. Terus selalu masuk ke dalam evaluasi dan pengujian kesimpulan. Ya, ini yang pengen saya uji tadi ada di ruang masalah tadi. Oke. Tadi metode validasinya itu berkaitan dengan rumusan masalah juga sebenarnya. Yang pengen saya cari tahu. Intinya perbandingan tingkat keberhasilan ya. Kita bandingkan konvensional dengan LLM base gitu kan. Kita cari tahu berapa yang berhasil, presentasinya berapa, terus uji ulang tanpa kesalahan, tanpa false fix-nya gitu kan. Ada juga efisiensi dan juga waktu reliabilitas. Ya, tadi kita bahas kayak manual versus LLM kira-kira gimana, pass rate-nya berapa, peningkatan stabilitas pada pipeline size ini berapa, dan juga reduksi waktu maintenance itu berapa. Yang terakhir ya, kira-kira untuk terkait LLM-nya, dari 100 test case, kira-kira bisa ngomodarin berapa test case, begitu intinya. Dan ini jadwal penelitiannya, intinya saya udah ngelakuin ya. Untuk kajian pustaka dan pengolahan data udah dilakuin. Perancangan ini sedang OTW dilakukan, ya. Dan setelah itu ya pasti kita coba validasi dan evaluasi rancangan, dan terakhir penyusunan laporan presentasi. Jadi sekian, Mas Ram, untuk presentasi terkait dengan topiknya saya. Mohon kalau ada koreksi, dipersilakan Mas Ram. Terima kasih.